Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Seru sekali nih siang hari ini kita ya bisa berkumpul bersama dengan para peserta webinar Gerakan Literasi Digital Pandu Digital Indonesia. Oke, untuk memulai hari ini boleh dong tepuk tangan secara virtual yang meriah untuk kita semua. Oke, sebelum memulai hari ini, pada hari ini izinkan saya, Ika Rahmawati, menemani Bapak, Ibu, dan teman-teman semua sampai selesainya jalannya acara ini. Dan pada hari ini saya tidak akan sendirian, karena saya akan ditemani oleh 3 pembicara yang berkompeten di bidangnya masing-masing, yang akan memberikan ilmu seputar digital culture, digital skill, dan digital etik ataupun dan digital safety. Oke, dengan tema hari ini ya literasi digital untuk pendidikan di SMKN Negeri 6 Surakarta. Oke, Pandu Digital ya hadir menjadi gerakan nasional yang berkontribusi secara strategis dan substansial dalam peningkatan literasi digital masyarakat melalui proses pendampingan yang berjalan dengan peran sosok sivitas akademia yang telah memahami literasi digital. Oke, lalu apa yang dimaksud dengan literasi digital? Bagaimana caranya agar menjadi netizen yang keren supaya cakap bermedia digital, berwawasan luas, tetap beretika, dan seperti apa pula penerapan dari butir-butir Pancasila di ruang digital. Agar dapat mengerti lebih dalam, mari kita simak obrolan seru nanti dari narasumber kita. Dan sebelumnya kita akan perdengarkan lagu Indonesia Raya supaya kita memulai dengan semangat nasionalisme. Di sana aku berdiri, jadi
lagu Indonesia Raya dengan hikmat kita dengarkan, mungkin menambah jiwa nasionalisme kita. Dengan itu selanjutnya juga akan disampaikan oleh suatu pengantar yang juga akan lebih memotivasi kita, akan disampaikan oleh Direktur Jenderal Aptika, Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kepadanya dipersilahkan. Kakak, cek sound. Oke. Jenderal Aptika mungkin langsung include kepada nanti sekalian kepada apa yang masuk kepada materi yang akan disampaikan oleh ketiga moderatornya saja. Oke, agar acara kita berjalan pada pagi hari ini, mari kita semangat. Untuk ngetes semangat kita, boleh dong ditunjukkan jempolnya. Untuk partisipan boleh diberikan jempolnya dong. Oke. Oke, sebelumnya saya juga mengingatkan ya, di ruang digital, untuk menyemarakkan acara ini, mari kita sama-sama menggunakan virtual background pada hari ini. Mungkin virtual background-nya sudah dikirimkan oleh Kak Admin. Virtual background yang seperti dipakai oleh kakak pembicara dan juga kakak kali ini, supaya kita semua seragam, kita gunakan virtual background yang sudah dikirimkan oleh tim admin melalui kolom chat. Yang bagi teman-teman device-nya mendukung untuk bisa menggunakan virtual background, silahkan dipakai. Dan juga saya ingin mengajak teman-teman untuk memastikan mendaftar melalui link yang sebelumnya diberikan ya. Karena melalui link pendaftaran yang sudah diberikan, akan bisa mengakses untuk mendapatkan e-sertifikat melalui link tersebut. Berdasarkan absen yang sudah terdaftar lebih dahulu. Itu barusan sudah di-share oleh Kak Elham. Link background-nya bisa diserempakkan untuk kita semua. Oke, saya mulai. Oke, di sini semua ini adalah ada 3 pembicara yang sangat kompeten di bidangnya. Saya akan mengajak kalian untuk mempersaling mengenal pembicara ini ya. Pembicara yang sangat berkompeten di bidangnya. Untuk pembicara pertama dengan Bapak Darsono bisa diperkenalkan dan mungkin bisa dijelaskan kisi-kisi poin sedikit ya dari apa yang nanti akan detail disampaikan. Siap, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Darsono. Iya. Halo anak-anakku sekalian, apa kabar? Tema kali ini untuk saya mendapatkan materi tentang budaya digital atau digital culture. Saya menggunakan metode START, nanti dengan pemetaan budaya, situasi, kemudian tantangan budaya digital, kemudian aksi serta hasil. Pada intinya kita akan mengemasnya dengan pendekatan kearifan lokal wong Solo hasta laku. Demikian Mbak, matur nuwun. Oke, ini saya catat ya Kak. Kalong Solo. Oke, budaya kultur dengan metode STAR, pemetaan budaya, situasi dengan hasil dengan kreativitas lokal wong Solo. Oke, kelihatannya sangat menarik ya. Oke, untuk pembicara yang kedua dipersilahkan Kak Vetika. Assalamualaikum, SMKN 6 Surakarta. Selamat siang semuanya, Mbak Ika. Waalaikumsalam, selamat siang. Saya wakilkan semuanya anak-anaknya, Kak. Iya, Kak. Nanti saya panggil Kak Feti ya, Kak ya. Iya. Ya.
Cukup Kak Fetty aja. Oke Kak, bisa disampaikan untuk kisi-kisi yang mau dibahas nanti apa Oke, poin-poinnya? nanti saya akan menyampaikan tentang Kayaknya Kak Fetty keluar ini koneksi. Iya, kayaknya keluar ini. Putus. Oke. Mungkin bisa, oh ya, mungkin bisa diwakil apa skip dulu, disampaikan mungkin pembicara ketiga Kakak Aris Saifullah. Halo, salam kenal Mbak Ika, Pak Darsono, dan Kak Fetty semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membawakan materi tentang jejak digital. Jadi bagaimana rekam jejak digital itu jadi sebuah catatan baik buruknya teman-teman semua di dunia maya. Nanti kita di akhir kita akan nonton film sama-sama juga. Oke, mungkin spoilernya segitu dulu lah ya. Itu. Oke. Oke Kak, jejak digital sebagai baik buruk dunia maya atau rekam jejak atau background check kita masa lalu di dunia maya. Oke, pasti sangat menarik itu nanti kita nanti akan ulas lebih detail sesi nanti ya. Sambil menunggu Kak Fetty. Oke, maaf Kak, kelempar. Ya Kak, apa Kak. Memang kadang apa namanya pembelajaran sharing di era digital seperti ini kadang tergantung dengan situasi, kondisi dan cuaca. Oke, tadi apa? Digital etika Kak nanti Kak ya. Oke, Kita digital jauh etik. langsung aja ke materinya nanti. Oke, pasti penasaran semua kan? Makanya jangan kemana-mana, kita harus tuntaskan materi ini dan dengarkan pemateri-pemateri hebat ini. Oke, saya langsung. Oke, silakan pemateri yang pertama dengan Bapak Darsono. Mungkin bisa dipaparkan materinya detail yang tadi. Siap, Mbak. Tentang budaya culture dan pemetaan budaya metode STAR itu seperti apa sih? Mungkin kita semua, apalagi siswa-siswa SMK Negeri 6 Surakarta penasaran ya metodenya itu seperti apa gitu. Monggo Pak, persilahkan. Oke, terima kasih. Izin share screen ya, Mbak Ika. Monggo. Iya. Sudah bisa tampil? Oke, siap. Oke. Kakak, bagus, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku SMK Negeri 6 Surakarta? Bapak Ibu Panitia SMK Negeri 6 Surakarta, tidak lupa Ibu Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Surakarta, dan yang tidak kalah atensinya adalah dari para narasumber serta para penyelenggara ini dari Kominfo yang telah memberikan waktu kesempatan kami untuk bisa berbagi di hadapan anakku yang tercinta SMK Negeri 6 Surakarta. Mengawali pembicaraan kali ini, alhamdulillah rabbil alamin, kita masih berada dalam keadaan sehat walafiat. Gimana anak-anakku sekalian? Sehat semua ya? Tunjukkan semangat kalian sehat gitu ya. Oke. Kemudian tetap dalam kondisi istiqomah berpuasa. Semoga puasa kita selalu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, untuk menghemat waktu saya mendapatkan tema tentang digital culture ya, selama kurang lebih 20 menit ya Mbak Ika. 20 Baik, menit. Kita mulai. Anakku sekalian, tema saya adalah digital culture, membangun profil pelajar Pancasila berbudaya kearifan lokal Wong Solo. Wong Solo ini kita. Baik, lanjut. Iya, sebentar. Oke,
Saya Darsono, SMK Negeri 6 Surakarta, termasuk guru penggerak Angkatan 4 kemarin, Kota Surakarta, termasuk pengurus komunitas belajar guru penggerak Solo, yaitu nomor saya, dan seterusnya. Ya, nyun sewu, hanya berbagi sedikit pengalaman, prestasi, dan pendidikan, dibaca sendiri ya. Malu rasanya saya ini, karena berhadapan dengan para narasumber yang hebat-hebat. Cuma saya pernah kuliah itu S2-nya 2 itu, yang satunya tidak diakui. Kemudian prestasi ya ada sedikit. Kemudian sekarang sedang juga trainer BPTIK Provinsi Jawa Tengah, ini sedang jalan, ini hari terakhir, 4 hari berlangsung. Kemudian pernah menjadi instruktur nasional keahlian ganda, multimedia, relawan tim IT EMIS di Direktorat PSMK tahun 2013, ada penulis buku, kemudian konsultan Biro PKL, perencanaan kerjasama luar negeri, dan operator di Menjur UNICEF waktu itu, School Mapping namanya. Itu hanya sedikit yang bisa saya sampaikan. Kemudian, baik, ini skema pembicaraan kita, anakku sekalian, para narasumber, Pak tim kreatif panitia, yaitu tentang skema budaya digital. Saya menggunakan metode STAR. Awali kita semuanya dengan sebuah pemetaan, kemudian situasi budaya digital, apa yang sedang terjadi, tantangan budaya digital, kemudian hasil budaya digital, serta aksi budaya digital. Baik, anakku sekalian, supaya tidak boring ya, saya tak nyanyi atau mungkin kalian nyanyi bareng-bareng dengan saya ini. 1, 2, 3, sini dong, sini dong, sini dong. Pasukan literasi mau lewat, belajar bersama budaya digital. Sini dong, sini dong, sini dong. Gitu ya. Sini dong, sini dong, sini dong. Barisan literasi mau berangkat. Ayo cepat-cepat bergerak, berbuat. Sini dong, sini dong, sini dong. Sini dong, sini dong, sini dong. Civitas Akademika Fiska punya marwah. Pelopor karya, pelopor budaya. Sini dong, sini dong, sini dong. Tangannya gini. Iya, biar nggak boring kok Mbak. Ya, lanjut G. Halo anak-anakku sekalian, masih semangat ya? Lanjut G. Oke, agak cepat lagi nih. Siapa sih yang nggak kenal macam-macam aplikasi ini, nak? Anakku sekalian pasti kenal semua ya. Ada WA, ada Twitter, ada IG, Facebook, TikTok. Nah, pokoknya ya. Hakul yakin kenal semua. Menggunakannya, menerapkannya, menjadikan kebutuhan ini jadi kebutuhan keseharian, hal yang penting. Bahkan menjadi gaya hidup, prestise, dan kekinian. Ini semuanya pasti yakin senang kenal dan menggunakan. Sebenarnya apa sih ya digital culture itu? Sebagai pengantar saja bahwa digital culture adalah pengetahuan dasar akan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan kecakapan digital dalam kehidupan berbudaya, berbangsa, dan bernegara. Jadi yang harus kita sepakati persepsi kita bahwa tatap muka maupun tatap layar, dunia maya maupun dunia nyata itu sama, berlaku sama, tidak beda, hanya bedanya masalah jarak, koneksi, dan lainnya. Itu. Kemudian indikatornya bagaimana? Supaya setiap individu menyadari bahwa ketika memasuki era digital, secara otomatis dirinya telah menjadi warga negara digital. Itu netizen ini, nggih. Kemudian karakter budaya digital, konteks berbudaya digital yang berbasis keindonesiaan itu selama yang kita pahami adalah bahwa negara kita ini punya karakter yang unik, majemuk, multikultural, sekaligus demokratis, berdasar Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja kita sudah mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlakul karimah, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itulah
karakter budaya yang sudah sejak lama dibangun, bahkan menjadi budaya yang tidak bisa terpisahkan dari Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Berkaitan dengan budaya digital juga, bahwa budaya yang ada di kita ini juga budaya berlaku budaya digital. Anakku sekalian, kalau ini adalah gambar ilustrasi bagaimana manusia prasejarah, sekarang manusia komputerisasi sudah kita lewati, menuju manusia Internet of Things. Nah, sudah Internet of Things, di mana-mana bawa HP, di mana-mana walaupun berdampingan pakai HP, antara jarak jauh jadi dekat, dekat jadi jauh. Sekarang menuju lagi manusia metaverse. Ada manusia metaverse, dunia meta. Kemudian sekarang yang paling lanyar, paling anyar yaitu dunia robotik, AI, artificial intelligence. Wah, ini luar biasa. Nah, kita sudah masuk ke dunia yang saya bacakan itu antara IoT, metaverse, dan robotik. Anakku sekalian, para peserta workshop yang budiman, lebih mending milih mana antara dompet ketinggalan dan HP yang ketinggalan? Jawab nomor 1 apa nomor 2? Iya benar, saya yakin pilih nomor ketinggalan nomor 1 ya kan, daripada ketinggalan nomor 2. Nah, ini namanya kebutuhan adiksi. Kemudian zaman dulu tahun 96 98 ya nak. Saya dengan tahun 2016 ke sini nih, anak bermain bola, anak dolanan di lapangan, di sungai itu dicari orang tuanya. Diseret-seret supaya pulang ke rumah, supaya berada di rumah, supaya bisa tidur siang, dan seterusnya. Sekarang anak-anak itu malah di rumah, malah orang tuanya suruh keluar, disuruh dolanan bergaul dengan orang tua. Ini fenomena juga. Terus sekarang fenomena selfie, dan tidak kalah ramennya sekarang adalah dunia flexing, pamer harta. Ternyata kebutuhan itu menjadi antara primer dan adiksi, yaitu sandang, pangan, papan, paketan, colokan. Ya kan? Lanjut. Apa yang terjadi dengan fenomena atau tantangan yang berikutnya, tantangan penyalahgunaan budaya digital ini yang terjadi, yaitu pelanggaran hak atas kekayaan intelektual, budaya mager, konflik sosial, ada penistaan agama, suku, dan seterusnya. Ada hoax, fitnah, mungkin ada plagiat dan cybercrime serta pornografi. Ini yang terjadi. Ada dunia rebahaner, wah, ada dunia cybercrime, hoax dan seterusnya. Sebentar lagi nih 2024 akan ramai info-info tentang hoax dan fitnah dan lain-lain. Baik, anakku sekalian, para peserta workshop yang budiman, bahwa yang harus disikapi bagaimana beraksi dalam dunia budaya digital adalah menerapkan apa yang dinamakan profil pelajar Pancasila. Kita mulai dari berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Pertama, kita ini harus berakhlak, akhlak agama. Menerapkan agama dengan baik, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, ibadah yang tertib dan seterusnya seperti sebagaimana aturan yang berlaku. Itulah akhlakul karimah pada agama. Yang berikutnya akhlak kepada pribadi diri sendiri. Kalau di saya itu ada beberapa kata kunci, yaitu misalnya 4 As, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, kerja tuntas, ya kan? Kalau di yang saya yakini ada 6 tabiat luhur, yaitu jujur, amanah, rukun, kompak, kerjasama yang baik, dan hemat cermat. Itu. Kemudian kalau di budaya kerja di lapangan ada benar, kurup, janji.
Anakku sekalian, kemudian kita juga harus berakhlak kepada alam semesta ini. Bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, mengganggu lingkungan, merusak hutan, dan lain-lain. Akhlak kepada negara, kita harus tertib, harus disiplin, bagaimana menjunjung tinggi keberagaman, keanekaragaman yang ada di negara ini, selalu taat kepada pemerintahan yang sah, dan seterusnya. Itu adalah akhlak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, termasuk berakhlakul karimah. Kemudian berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, kemampuan berkomunikasi interkultural, kemudian refleksi dan tanggung jawab, kemudian bergotong royong itu adalah kolaborasi, kerjasama, komunikasi, dan berbagi. Akan saya percepat saja. Selanjutnya adalah mandiri, kesadaran diri akan situasi yang harus dihadapi. Kita harus menjadikan regulasi diri untuk selalu mandiri. Kemudian bernalar kritis, memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan mengevaluasi penalaran, merefleksi kepemikiran dan proses berpikir, serta mengambil keputusan. Untuk yang kreatif, hasilkan gagasan original, hasilkan karya dan tindakan original, keluasan berpikir, mencari alternatif solusi. Akhlak dalam BUMN atau mungkin dalam budaya kerja ASN itu A-nya amanah, K-nya kompeten, H-nya harmoni, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Pada sisi lain ada 4P, 4K atau 4C, yaitu komunikasi, kolaborasi, creativity, dan critical thinking. Ini yang sedang dikemas dalam pembelajaran modern, termasuk di guru penggerak juga berlaku seperti ini. Baik, oke, mulai mendekati titik-titik terakhir, kami memberikan rekomendasi atau risal hasil dari penelusuran, analisis, serta yang menggunakan metode STAR. Kita pahami dulu. Yang pertama, pahami bahwa nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruangan digital itu capaiannya adalah individu yang mampu memahami nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai kelima dan pengaplikasian di ruang digital. Yang kedua, produksi konten yang berlandaskan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruangan publik itu capaiannya adalah memproses konten yang selaras dengan nilai-nilai sila 1 sampai 5 dari Pancasila. Yang ketiga, apabila melakukan distribusi konten harus berlandaskan pada nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika yang di ruang publik dengan capaian mendistribusikan konten yang selaras dengan nilai sila Pancasila nomor 1 sampai dengan sila kelima dari Pancasila. Kemudian 4, partisipasi aktif dan menumbuh kembangkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruangan publik itu capaiannya adalah terlibat langsung dalam komunikasi digital yang berbasis Pancasila, kemudian terlibat langsung secara kampanye, kemudian terlibat dalam komunitas seperti ruang-ruang seperti ini dengan beragam entitas. Yang kelima terakhir adalah kolaborasi aktif, menumbuh kembangkan nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika di ruangan publik dengan capaian tentu saja menginisiasi, mengelola, memimpin komunitas, kemudian meningkatkan jumlah komunitas, ruang lingkup komunitas yang melebar, keberagaman entitas, dan selanjutnya. Baik, anakku sekalian, sekedar tausiah ini. Mumpung puasa ya, ada tuah. Dosa jariah, selama ini ada amal jariah. Kali ini saya menyampaikan dosa jariah. Bersolat bukannya mendapatkan pahala, tapi dosa. Berpuasa, tapi dosa. Berzakat, tapi dosa. Berhaji, umroh, tapi juga dosa. Belajar, bekerja, berolahraga, beraktivitas apapun dosa. Tidur saja dosa. Sampai mati dikubur pun manusia mendapatkan kiriman transfer dosa. Nah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang membagikan foto terbuka aurat di medsos. Dosanya mengalir tanpa henti walaupun beramal segunung beramal baik dan mati. Itu dari UAS, videonya ini. Coba dengar nggak ya?
Bagaimana Pak Ustadz? Karena semua sudah mudah akses komunikasi. Jadi saudara perempuan saya ini Ustadz suka memasang foto profil, Bisa dengar, Pak? menggunakan foto-fotonya membuka aurat. Pulang dari sini, buka itu FB, Twitter, BBM, WhatsApp, tarik semua. Foto-foto yang buka aurat, buang semua, delete. Lanjut, Ge. Baik, demikian Bapak Ibu Panitia, para siswa sekalian di SMK Negeri 6 Surakarta, sekedar quote, kalau bisa kita, kalau bukan kita siapa lagi, kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bisa kita lakukan mengapa kita berhenti, saring sebelum share, mulutmu harimaumu, jarimu macanmu, proses tidak akan mengkhianati hasil. Demikian anakku sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Darsono, materinya sangat luar biasa bagus ya, digital culture dan dengan tema proyek profil pelajar Pancasila yang tadi juga disampaikan juga apa dari segi agama, dari segi landasan kita ya. Secara etis juga disinggung tadi, filter dulu sebelum share ya, atau sharing dulu sebelum share juga. Tadi sudah disampaikan secara baik secara kebinekaan, secara landasan Pancasila maupun secara keagamaan, dan juga sudah disampaikan landasan detail tentang bagaimana sih budaya bermedia digital supaya cakep. Sekarang biasanya budaya bermedia digital gandengannya dengan etika bermedia digital. Gimana sih tata krama bermedia digital? Maka tata krama bermedia digital kali ini akan disampaikan oleh pembicara yang keren, yaitu oleh Kak Fetty. Kepada Kak Fetty, kami persilahkan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil saya share screen, mohon izin ya kakak-kakak semuanya, Bapak Ibu guru, dan panitia, sambil share screen saya mau menyapa-nyapa dulu nih. Selamat siang Surakarta. Panas nggak siang ini ya? Tapi kita tadi udah dihibur sama lagunya Pak Darsono, luar biasa. Langsung hilang semua ngantuknya ini, langsung fokus ke materi ya. Selamat siang SMK 6 Surakarta, Kepala Sekolah dan seluruh jajarannya, adik-adik siswa-siswi, kakak-kakak narasumber yang lain juga selamat siang, dan panitia Mbak Ika, Mas Haris. Sayang ini kita sama-sama belajar tentang etis bermedia digital. Jadi salah satu pilar dari program Kominfo yaitu tentang etika digital. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Fetty Kurniawati. Kebetulan saya Ketua Relawan TIK Kabupaten Ngawi. Saya kuliah di Solo juga Pak, kebetulan alumni UNS Ilmu Komunikasi, jadi agak familiar dengan Surakarta gitu ya. Langsung saja saya cuma kegiatannya ya ini Pak, pendampingan literasi digital gitu ya. Senang ya? Oke, kenapa sih kita harus etis di dunia digital gitu ya? Terutama ketika COVID ya, ini mempercepat, kalau Pak Darsono tadi juga menyampaikan ya, budayanya seperti apa, apalagi yang dengan akulturasi di Solo gitu ya. Kemudian etika juga harus dibawa kemanapun, karena di tahun ini, di saat ini, ketika pemerintah waktu COVID itu mencanangkan new era kehidupan di era baru gitu ya, kenormalan baru gitu ya. Ya, itu yang normal sampai saat ini semuanya sudah berubah gitu ya. Sudah tidak ada lagi perbedaan, oh ini aku di dunia nyata, oh ini aku cuma di dunia online, itu tidak ada. Interaksi kita mau offline online itu sudah menjadi satu kesatuan. Fetty yang ada di ranah digital dengan Fetty di dunia real itu orang yang sama. Walaupun mungkin kadang kita iseng ya punya second account, anonim dan sebagainya. Hati-hati ya, kalau Pak Darsono bilang jarimu harimaumu itu benar. Kalau kita sampai terpeleset, urusannya bisa panjang ya. Kenapa harus etis? Kita harus tahu bahwa ruang digital itu sudah menjadi ruang komunikasi yang sama,
yang bisa digunakan untuk semua aktivitas kita gitu ya. Nah, digital etika itu apa sih gitu ya? Kemampuan individu menyadari, kemudian mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan membuat tata kelola etika di ranah digital. Atau kalau siberkreasi itu mengatakan bahwa itu ada netiquette, etiket ketika berinternet gitu ya. Jadi itulah tidak bisa membedakan terutama adik-adik ya, adik-adik SMK yang masa depannya panjang, jejak digitalnya masih banyak, akan dinilai gitu ya dari jejak-jejak digital, konten-konten yang akan adik-adik produksi, adik-adik posting, komentar-komentar yang akan tampil di ranah digital. Nah, sebenarnya ruang lingkup etika digital itu apa aja sih? Tentu saja kesadaran. Sadar bahwa kita yang hadir secara fisik di dunia ini, di dunia nyata ya kalau kita ngomongin. Sekarang dunia maya atau ruang digital itu juga sesuatu yang nyata. Nah, ada tanggung jawabnya. Kita tahu konsekuensi perilaku kita ada konsekuensinya. Sama halnya ketika kita di ranah offline kita melakukan kesalahan, ada nilai agama, nilai sosial, kemudian nilai hukum yang konsekuensi dari perilaku kita itu akan juga muncul di ranah digital ya. Integritas kita, bagaimana kejujuran kita, apalagi adik-adik siswa ya, plagiasi, manipulasi, kemudian hak intelektual itu juga sama ya. Allah aku nggak apa-apa nanti aku posting ulang, orangnya nggak bakal tahu yang punya konten gitu. Nggak bakal bisa, bahkan lebih mudah tracking plagiasi itu di ranah digital ya. Kemudian nilai-nilai kebermanfaatan, kemanusiaan, kebaikan, nilai-nilai budaya yang tadi disampaikan oleh Pak Darsono juga harus kita bawa ke ruang lingkup digital ya. Sekali lagi, tidak ada perbedaan apa itu kegiatan offline maupun online. Sama seperti hari ini mungkin. Kalau ini terjadi sebelum COVID, mungkin kita bakal berkumpul di aula SMKN 6, kita akan mendengarkan materi bersama-sama. Hari ini pun meski ruang kita menjadi ruang digital, fokus kita, konsentrasi kita, penyerapan belajar kita, materi kita, insya Allah juga sama nilainya. Ketika kita berkumpul bareng di aula dengan kita berkumpul di ruang Zoom, gitu ya Kak ya. Oke, selanjutnya, sebenarnya tantangannya apa sih ketika kita berinteraksi di ruang digital? Nah, tadi udah banyak disampaikan juga oleh Pak Darsono ya. Informasi tidak terfilter, apalagi musimnya pemilu ya, tahun politik gitu ya. Wah, ini hoax, wah cepat sekali. Apalagi adik-adik siswa nanti yang usianya sudah 17 tahun ya, udah masuk menjadi pemilih pemula, itu sasaran empuk, sasaran sangat empuk, di mana teman-teman nanti menjadi target market para pendulang suara ini gitu ya, hati-hati sekali. Karena di ranah sosial media itu kita itu akan masuk ke satu bubble-bubble atau gelembung-gelembung informasi. Kalau kita seringnya akses informasi tentang A, maka yang akan masuk ke sosial media kita, jaringan-jaringan berita yang kita baca, bahkan browser kita, itu mengarahkan ke konten A. Kalau kita sukanya B, apa-apa yang masuk akan menjadi B. Jadi kita bisa saja merasa kita masuk ke bubble, suatu lingkungan, suatu gelembung yang kita anggap itu kebenaran. Karena kita tiap hari dimasuki oleh hal itu. Nah, itu hati-hati ya. Nah, itu hati-hati, sering-sering juga nanti mungkin di keamanan digital, Kak Aris akan menyampaikan mungkin seperti clear chat, dan clear browser history, dan sebagainya. Kemudian hoax, ujaran kebencian, itu sering sekali tidak kita sadari. Kalau pornografi mungkin jadi top of mind ya. Wah, keburukan di ranah digital yang nggak etika itu pornografi. Itu cuma satu yang muncul di gunung es ya. Di gunung es di lautan itu bawahnya ternyata lebih besar. Bahkan kapal Titanic nggak tahu ternyata di depannya ada gunung es, dia kehantam, bawahnya itu ternyata besar. Kalau pornografi itu semua tahu bahwa itu tidak ada etika di ranah digital, tapi kayak informasi tidak terfilter, hoax, ujaran kebencian, nah ini yang sering kita nggak sadar. Akses data pribadi sering kita buka juga, itu nanti masuk ke ranah keamanan. Penipuan, pemerasan yang sering kita tidak sadari ya, adik-adik siswa SMK. Perundungan alias cyberbully. Nah, kita kadang
Kalau di depannya nggak berani ngenyek-ngenyek, ngece-ngece, bahasa Solonya apa ya? Tapi kalau kita di ranah digital, jari kita itu lemes banget gitu loh. Etika kita udah nggak ada, tiba-tiba kita sudah menjadi orang lain. Ya, takut, cemas, nanti kalau orangnya nyerang balik itu nggak ada etikanya. Kita udah wah, dianggapnya layar HP, layar laptop, layar monitor itu sudah dunia yang berbeda. Sudah jauh melanglang buana di luar kendali jemari kita. Nah, itu yang seringkali tidak kita sadari ketika kita berinteraksi di ranah digital. Nah, kemudian etikanya seperti apa sih? Tentu saja, ayo siapa di sini siswa SMK 6 yang masih WA gurunya pakai kalimat P? Pak Darsono wonten mboten siswane yang masih pakai P? Masuk kelas nggak Pak? Nggak pakai salam, nggak pakai basa-basi. Pak, jamnya kosong ya Pak? Nah, coba kalau ketemu langsung, apa berani seperti itu? Pasti, Pak mohon izin kalau ke ruang guru. Selamat siang Pak, mohon izin, apakah jamnya Pak Darsono kosong? Kalau ketemu langsung pasti seperti itu. Tapi kenapa ketika di WA, kok tiba-tiba, Pak kosong nggak Pak? Pak ini kelas 6 mau minta izin pulang Pak. Loh, mana kalimat sapaannya, rasa hormatnya? Nah, coba diingat-ingat lagi, apakah teman-teman SMK 6 ada yang seperti itu? Semoga tidak ada ya. Kemudian biasakan menyebar hal-hal yang tidak menimbulkan konflik. Kalau kita rasa ini nanti bakal mengundang konflik, oh prasangka buruk, kemudian bisa saja loh pertengkaran di ranah digital, Facebook, sahur-sahuran, Instagram apa komen-komenan, ngejak ketemu, kemudian berantem. Wah, apalagi yang mengandung sara, apalagi Solo. Solo mungkin dari latar belakang suku, agama kan sudah beragam ya Pak ya. Mungkin kalau saya di Ngawi itu lebih homogen, kalau di Solo lebih heterogen. Hati-hati sekali. Ketika kita sudah memposting di ranah sosial media, baik itu status WA yang seprivat teman-teman merasa itu cuma 10 temannya yang baca, gurunya sudah di-hidden dan sebagainya. Jangan dianggap seperti itu. Ah, TikTok aku pakai nama yang lain, aku nggak nunjukin wajah. Tidak seperti itu. Satu hal yang sudah terposting di sosial media, maupun itu close friend di IG story dan sebagainya, itu yang mengkonsumsi sudah publik. Satu dunia sudah menyimak ya. Hati-hati ya. Teman-teman merasa curhatnya cuma untuk close friend ya. Kita sudah melihat berapa puluh artis yang merasa curhat sama close friend tapi capture-annya melayang kemana-mana ya. Sekali kita mengunduh ada website-website yang sudah menduplikasi itu, tidak bakal bisa dihapuskan. Bukan cuma pornografi ya, sekarang hasutan-hasutan. Teman-teman mungkin yang terbaru ya, guru di Jawa Barat, kita nggak ngomongin, kita nggak memihak ke penguasa atau ke gurunya atau ke siapapun, itu urusan lain. Tapi yang pasti, satu kecelakaan, satu kalimat kita mengkomentari kegiatan seseorang atau mungkin artis atau bahkan mungkin teman kita sendiri, itu membawa dampak yang sangat panjang ya. Kebenaran informasi yang kita terima itu perlu kita cerna dulu. Kalau teman-teman males ngecek ya, Kominfo punya cek hoax, Tempo punya, Mavindo punya. Kalau teman-teman males untuk cross check, kalau ada broadcast, apalagi sebarkan, beritahu semua orang, itu saya yakin 100% itu hoax ya. Itu hoax ya, kalimat-kalimat bombastis, too good to be true ya, yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, itu perlu diwaspadai ya. Teman-teman bisa mengontrol penggunaan sosial media untuk bersosialisasi, kemudian informasi yang bersifat pribadi, tidak perlu semua hal kita umbar di sosial media. Ada in my life sebagai siswa SMKN 6. Nggak apa-apa kalau memang teman-teman itu sedang membranding diri, personal brandingnya itu menjadi selebgram, seleb TikTok. Oh itu sekarang pekerjaan yang sangat menjanjikan. Kalau memang teman-teman tidak bergerak di bidang itu, buat apa kita mengumbar-umbar ada in my life, identitas, kesukaan, dan sebagainya. Hanya demi popularitas yang tidak menghasilkan apa-apa, hanya biar kelihatan wow, itu tidak perlu ya. Sekali lagi perlu diingat. Semua hal yang pernah teman-teman posting, teman-teman komentari, teman-teman share, tidak akan terputus jejak digitalnya. Selalu ada gitu ya. Nah, etikanya gimana sih saat berinteraksi? Dalam hal kecil aja, salam, gitu ya. Kemudian bahasanya sama ketika kita ketemu guru di ranah offline, dengan di ranah online, ketemu orang-orang yang
kita hormati di ranah offline itu sama gitu ya. Seringkali kita melihat ya ada orang yang baru belajar di ranah digital itu ya, baru baca Google, baru baca satu jurnal, kok ilmunya seolah-olah melompati guru besar, profesor, bahkan berani mendebat keilmuannya gitu ya. Banyak sekali kita menemukan orang-orang yang merasa besar padahal baru baca Google, bahkan cuma Wikipedia, atau cuma baca jurnal 1-2. Itu ya teman-teman, sangat hati-hati kita yang masuk ke dalam ranah pendidikan, ilmunya itu panjang. Pak Darson aja kuliahnya sampai 2 kali ya untuk magisternya, luar biasa gitu ya. Karena semakin orang berilmu, insya Allah itu akan semakin menggali keilmuannya ya. Jangan menjadi orang yang besar karena punya satu ilmu yang kecil. Nah, ini hati-hati sekali ya buat teman-teman SMKN 6 gitu ya. Nah, etika berinteraksi virtual seperti ini, huruf besar angka itu bisa saja menjadi sensitif. Bales gurunya, "Iya Pak," pakai gede semua. Wah, ini anak nggak sopan sekali. Padahal ternyata caps lock-nya lupa nggak dimatikan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Tanda baca, kemudian share-share kalimat yang tidak sopan gitu ya. Apalagi grup kelas mungkin yang gunanya hanya untuk tugas atau koordinasi tentang kegiatan kelas, di spam-spam gitu ya. Wah, ini mau nongkrong di kafe A, mau ini. Wah, padahal itu cuma kegiatan 2-3 orang, 5 orang, tapi memenuhi grup kelas itu kan sesuatu yang tidak beretika, sesuatu yang tidak sopan. Misalnya mau janjian ketika di kelas, kita ngomongin kalau kita di kelas benar-benar ada orangnya. Mau janjian 5 orang, ya udah diomongin 5 orang. Itu kan nggak mungkin kita di depan kelas, kita mau ngopi loh di sini. Kan nggak perlu dah. Ketika teman-teman berinteraksi di ranah digital, di ruang digital juga, apa, teman-teman itu menjadikan diri teman-teman itu ada di depan mereka, yang diajak komunikasi itu manusia-manusia hidup yang punya pikiran, perasaan di depannya teman-teman gitu ya. Nah, ya nih yang sering kelepasan sama teman-teman SMK itu ya, sering menyulut konflik, nyindir-nyindir, kemudian masalah pribadi, bahkan orang tuanya. Saya sering sekali melihat anak-anak didik ini mencurhatkan masalah guru dan orang tuanya dengan kalimat yang kurang pantas gitu ya. Nah, cyberbully, kemudian pamer kemewahan gitu ya. Nah, tadi Pak Darsono sudah sampaikan, berpikir sebelum posting, bukan jadi kita harus posting yang penting, bukan yang penting posting. Mengejar cepet-cepetan, mengejar popularitas, ngejar share di grup info cegatan Solo lah ya, atau grup SMK, wah aku paling tahu. Tapi sayangnya apa? Yang cepet-cepetan posting itu biasanya kontennya bukan konten yang bermanfaat. Ya, kalau memang kita tidak ada korelasinya dengan suatu hal itu, kita tidak bisa memetik manfaat dari hal itu, nggak perlu kita buru-buru posting demi apa, demi hits. Nggak perlu ya, nggak perlu. Kita cukup terbatas, apalagi kalau bukan sebuah kebenaran yang kita yakini, kita nggak tahu itu benar apa enggak. Nggak penting posting terus-terusan, tapi kita perlu posting yang penting-penting. Coba teman-teman, kegiatan hari ini mungkin nggak dibikin WA story, tapi kalau ada jeleknya temennya, wah udah rame pakai inisial-inisial. Nah itu tabiat kita gitu loh, ternyata tanpa kita sadari gitu ya. Nah, siapa nih yang kayak gini ya, teman-teman SMK hati-hati, jejak digital tidak akan pernah terhapuskan. Sekali foto begini selamanya tidak bisa mengumbar kegalauan, kemudian jenguk temennya yang lagi nggak on point, lagi jelek, sakit, yang lainnya cantik, diposting, kan kasihan temennya ya gitu ya. Udah izin belum? Saya yakin orang yang foto-foto begini belum izin sama temennya yang sakit. Nah, ini tren-tren ekstrem ya di TikTok. Nah, sekarang kan kita tahu teman-teman itu nggak punya Facebook, seringnya mainan di TikTok. Tren-tren ekstrem itu pakai tripod, kemudian bajunya dibuang cuma kelihatan separuh. Nah, itu apa etika kita? Kan enggak semua tren harus kita ikuti ya. Enggak semua tren kita harus menjadi yang terdepan. Kita harus memfilter mana yang baik bisa kita lakukan. Kemudian perkembangan sosial, kesehatan, masalah tidur juga perlu menjadi perhatian kita juga ketika mengakses di ranah digital. Ini satu lagi yang penting ya buat teman-teman SMK ya. Cyberbully, kita sering membagikan data personal, doxing teman kita ya. Wah, teman kita ada salah sedikit, biodatanya kita umbar-umbar. Kemudian kita nggak mau memfollow, tapi kita stalking semua kegiatannya teman kita tahu. Kita cari celahnya untuk menjelek-jelekkan, gitu ya. Kemudian tadi, non-consensual intimate image. Jadi ya, ketika kita
udah deket sama orang, foto deket-deket, kemudian kita sebar ketika kita ada suatu masalah. Nah, itu hati-hati ya teman-teman yang di SMK, rekam jejak digital teman-teman masih sangat jauh. Ya, hari ini ketika teman-teman mendaftar kerja, salah satu isian di CV itu adalah sosial medianya apa, ya. Misal pun teman-teman ngirim sosial media yang baru, HRD itu pasti lebih pinter ya. Yang keyword-keyword dengan teman-teman nanti similar image ya, image yang sama, atau kemudian email-email yang sama itu bisa muncul ya. Hati-hati jangan sampai masa depan kita hilang karena jejak digital kita yang tidak baik gitu ya. Bully juga bisa sangat membahayakan. Temannya teman mungkin jadi pendiam, terus kemudian nggak mau interaksi. Hati-hati kalau sudah ada teman di kelas seperti itu, apa ada yang salah gitu ya? Atau kita membuli artis K-pop, artis Indonesia, kita ikuti kita nggak tahu masalahnya, itu juga hati-hati. Karena selain menyerang mental pembuli yang kita bully, sebenarnya kita juga terkena mentalnya. Kita sedang sakit gitu ya, sakit secara psikis, kita butuh pelampiasan untuk melampiaskan sakit itu ke orang lain. Nah, jadi kalau kita sudah mulai suka membuli, coba dikoreksi ada apa yang salah dengan kita, gitu ya. Oke, jadi yang pasti ya, kalau ada bulian stop sampai di kita, laporkan kepada guru atau kepada orang yang berwenang. Kalau nggak berani guru ke orang tua ya, bully itu dampaknya sangat panjang sekali. Ya, stop di kita, jangan lagi kita kalau dibully orang, genten kita bully orang yang lebih lemah daripada kita ya. Sekali lagi, tindakan etis terkait konten negatif itu analisis jangan sampai hate speak, hoax, cyberbully, kemudian verifikasi konten, tidak perlu mendistribusikan konten. Dan teman-teman, ini ada ratusan siswa, silahkan. Nah, kalau cuma blokir aja, Kominfo tiap hari udah memblokir ribuan data. Silahkan isi konten-konten positif. Main TikTok kan boleh nggak? Boleh banget. Instagraman boleh nggak? Boleh banget. Kita juga memang harus mengikuti perkembangan zaman. Tapi isinya apa, gitu ya? Apa kita cuma isi alay, kemudian yang seksualnya menyimpang, kita malah ngefans dengan hal seperti itu, kan tidak. Jadi kita isi yang positif, jurusannya apa, kita nggak perlu merubah dunia, nggak perlu dari TikToker Indonesia yang keren. Minimal di lingkungan kita aja kita sudah memberi kontribusi positif, konten-konten yang beretika, konten-konten yang positif gitu ya. Apalagi kalau sampai bisa menghasilkan cuan gitu. Nah, kesimpulannya ya etika itu kita harus menjadi orang yang sama, apalagi di era disrupsi ya. Kalau Prof. Renal Kasali mengatakan kita semua sudah beda. Zoom meeting sudah menghadirkan seminar offline, belanja kita juga pakai aplikasi, uang juga pakai e-wallet, e-money dan sebagainya. Mari kita rayakan teknologi, hormati ilmu pengetahuan, kita dukung semua bentuk kemajuan. Nggak bisa bentuk kemajuan digital itu kita denial ya, kayak Gojek dulu ditentang, demo itu nggak bisa, memang sudah prosesnya. Tetapi kita tetap menjadi manusia. Etika ada karena kita manusia. Yang mengoperatorkan seluruh perangkat digital, aplikasi digital itu tetap manusia. Ada etikanya, ada budayanya, dan juga kita harus menjaga keamanannya. Oke, sekian dari saya. Semoga membuka wawasan baru ya untuk teman-teman semuanya, terutama siswa-siswi SMKN 6 Surakarta. Semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya saya, mohon maaf. Teman-teman bisa akses kegiatan Pandu Digital di Instagram Pandu Digital Indonesia atau Instagram saya, Feviniaku ya. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kak Ika. Terima kasih, Kak Ika. Kak Ika kelempar ya, Pak? Iya, kayaknya terlempar untuk moderatornya. Oh, Pak Ilham aja langsung. Boleh. Maaf Kak, di sini cuacanya hujan membawa berkah. Oke. Ya. Kak Ika, aku kembalikan ke Kak Ika. Terima Kak kasih. Fetty.
Kak Feti, makasih banyak. Tadi sharingnya luar biasa. Tadi tentang kita harus menganalisa konten dulu sebelum kita nge-share, istilahnya sharing dulu sebelum untuk berbagi. Kita harus verifikasi konten negatif itu seperti apa, konten yang kita diberikan itu harus diverifikasi, dan ujung-ujungnya kita fokus untuk memproduksi, men-share hal-hal yang bersifat positif ya. Jika kita sebagai pelajar, mungkin yang di-share oleh Bapak Darsono tadi, kita full power tentang P5. Karena sekarang banyak sekali sekolah-sekolah yang mendapatkan award ya, kayak kalau nggak salah kemarin di Sidoarjo ada SMPN 1 Candi, mendapatkan rekor muri ya, atas penghargaan tarian Kupang dan juga wirausaha Kupang bergerak di P5. Terus tentang etika digital di sini dan juga budaya digital tadi, semakin kita bagus ya, semakin background check masa depan kita 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun ke depan, ketika kita kelak siap bekerja, maka perusahaan akan menemukan data-data sebelum riwayat kita menjadi bagus ya. Perusahaan akan melihat data-data riwayat kita terlihat bagus. Karena apa yang kita share, apa yang kita bagi penuh dengan kepositifan. Terima kasih Kak Feti atas penyampaiannya yang luar biasa. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri yang keren tadi, yaitu Bapak Anis Saifullah tentang digital safety. Bapak Anis, dipersilahkan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya, Bapak, Ibu, guru dan sebagainya. Salam kenal Pak Darsono, salam kenal Bu Feti juga. Saya termasuk orang yang istilahnya ngefans sama Pak Darsono. Ini beliau itu penulis di Kompasiana, keren walaupun terakhir nulisnya itu Juli tahun kemarin ya Pak. Saya mengikuti itu tulisan-tulisannya Pak Darsono di Kompasiana. Kompasiana, oke, makasih Pak. Ya. Terus tulisan-tulisan waktu Pak Darsono kuliah juga ada di Google Scholar, itu keren banget. Dan ya, ini saya akan membahas tentang ini, digital footprinting. Jadi digital footprinting itu apa sih? Kalau digital footprinting itu jadi jejak digital. Jadi jejak digital ini akan jadi catatan baik buruknya teman-teman semua di dunia maya kayak gimana. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Aris Saifullah. Saat ini saya bekerja sebagai security engineer di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Cirebon. Saya juga di samping bekerja di Diskominfo Kota Cirebon, saya juga sebagai sama kayak Bu Feti dan Mbak Ika sebagai relawan TIK di Kabupaten Cirebon. Oke. Ya. Apa sih rekam jejak digital? Jadi rekam jejak digital seperti yang tadi Bu Feti bilang bahwa yang namanya rekam jejak digital itu akan berpengaruh bagaimana masa depan teman-teman dan sebagainya. Iya, nanti saya akan tunjukkan bagaimana hanya gara-gara jejak digital cita-cita itu akan terkubur. Kita nanti di akhir sesi akan nonton film bersama. Oke. Nah, rekam jejak, apa aja sih rekam jejak digital yang bisa ditinggalkan? Ya salah satunya postingan di media sosial, pencarian di Google, di browser, di search engine dan sebagainya. Ada yang mengatakan bahwa kamu adalah apa yang jadi history browsermu. Itu. Jadi apa yang teman-teman googling, apa yang teman-teman browsing di berselancar di dunia maya, ya itulah yang jadi
gambaran secara nyata siapa teman-teman semuanya. Makanya kenapa kayak sosial media itu banyak banget men-tracking kita, kayak lokasi, voice, kesukaannya kita berkomunikasi dengan siapa saja. Itulah harga yang harus kita bayar dari menggunakan aplikasi sosial media seperti itu. Terus selain daripada pencarian search engine, tontonan-tontonan YouTube jadi gambaran bagaimana teman-teman bisa dipetakan. Makanya di cybercrime, di dunia cybercrime di Polri, ada metode bagaimana seorang teroris itu bisa diidentifikasikan dari tontonan YouTube-nya. Itu. Jadi kayak misal Densus 88 tidak hanya asal menangkap, tapi ketika sudah ditangkap ya dilihat handphonenya, di forensik bagaimana akun-akunnya dia, tontonan di YouTube-nya apa saja yang bisa menjadikan bahwa dia sebenarnya itu adalah teroris. Itu bisa diidentifikasi dari tontonan-tontonan YouTube dan sebagainya. Oke. Next. Nah, ini saya mau tunjukkan sesuatu. Gambar sebelah kiri saya, berarti yang ada tulisan pacar, ini diposting oleh si laki-laki. Sedangkan yang sebelah kanan saya yang ada tulisan selingkuhan, ini diposting oleh si perempuan. Jadi pada saat yang bersamaan sebenarnya di yang sebelah kiri ini yang mereka sedang pacaran, tapi suatu ketika jejak digitalnya diupload oleh selingkuhannya, dan akhirnya hal ini menjadikan kayak gini. Ini sebentar. Oke, kayaknya nah. Wah. Oke, ini aja karena tadi kayaknya langsung next deh. Nah, ini pun ini postingan 30 Januari 2010. Artinya si anak kecil ini udah 12 tahun berselang, tapi jejak digitalnya masih ada loh. Postingan 2010 dianya sudah 12 tahun yang lalu itu masih ada. Makanya di sini teman-teman yang memang punya sosial media, harap bijak dengan sosial medianya, tidak flexing, tidak hal-hal yang memang mengungkap data-data pribadi dan sebagainya. Oke, ini beberapa contoh bahwa dia dikeluarkan dari e-sport profesional gara-gara kasus yang tadi, yang antara pacar dan selingkuhan seperti itu. Nah, jadi dia sebagai atlet profesional e-sport, tapi dia dikeluarkan hanya gara-gara kelakuannya dia, jejak digitalnya dia di sosial media. Ini kan jadi sangat-sangat kerugian sekali. Nah, selain jejak digital juga, jejak digital terjadi bukan hanya dari kita yang mengupdate, tapi bisa saja dari orang lain. Contohnya kayak gini. Ini ada, kalau dulu contoh tracking resi itu di sini ada nomor resi atas nama Rova Pernanda, bahwa kalau ini dicek untuk trackingnya itu akan tahu alamatnya. Jadi ini termasuk data-data sensitif. Bisa saja kita sudah menjaga nih data-data pribadi kita dan sebagainya, tapi ada saja orang lain, kita yang sudah sangat-sangat menjaga data diri kita saja masih saja kebocoran dengan hal-hal seperti ini. Ini contohnya seperti ini. Oke, kita next ya. Oke, terus Kak, kalau misal saya sudah terlanjur dengan jejak digital saya yang negatif, kayak gimana sih? Katanya jejak digital negatif itu tidak bisa dihapus. Betul.
Postingan teman-teman mungkin bisa di-delete, tapi apa yang sudah teman-teman posting di dunia maya itu dengan beberapa skill khusus orang-orang yang forensik dan sebagainya itu bisa dikembalikan. Kabar baiknya memang tidak semua orang punya kemampuan untuk seperti itu. Itu kabar baiknya. Terus caranya kayak gimana untuk itu? Ya sudah, jangan pernah kita memikirkan jejak digital kita yang negatif. Udah bikin jejak digital kita yang positif. Salah satunya ya tadi Pak Darsono menulis di Kompasiana, menulis di Google Scholar, bagaimana penelitiannya itu akan ketika teman-teman nge-search di Google atau dengan bantuan tools yang emang spesifikasinya untuk melihat jejak digital. Jadi teman-teman harus tahu bahwa di dunia hacker itu ada sebuah tools yang memang ada khusus untuk mencari jejak digital seseorang itu. Selain dari Google dan sebagainya ya. Nah, jejak-jejak digital ini ya sudah kalian perbanyak seminar-seminar, posting di sosial media, bikin karya-karya, upload di sosial media, bikin konten-konten mendidik, bikin tulisan-tulisan yang memang itu akan menggambarkan teman-teman semuanya di dunia digital. Maka jejak-jejak negatifnya teman-teman itu lambat laun akan tertutupi dengan jejak digital yang baik seperti itu. Oke, ini teman-teman pernah ini enggak pesen ojek online atau pesen makanan via online? Cek deh di handphonenya GPS-nya masih nyala enggak? Coba, teman-teman coba cek di handphonenya GPS-nya masih nyala enggak? Kalau masih nyala, nonaktifkan. Ketika sebuah services tidak digunakan, sudah matikan saja. Ketika misal kita naik ojek online, ketika sudah selesai matikan. Kenapa hal itu harus kita matikan? Karena tanpa sadar GPS itu akan jadi jejak digitalnya teman-teman. Teman-teman kan biasanya kita foto GPS-nya dalam keadaan nyala nih. Misal fotonya di Monas, diupload di Instagram, diupload di Facebook, tiba-tiba ada pointing lokasinya itu ada di Monasnya. Seringkali kan terjadi hal kayak gitu. Itulah bahwa GPS itu akan mempengaruhi, jadi akan masuk ke metadata di fotonya. Teman-teman cek deh, pengaturan kameranya itu mengizinkan GPS atau enggak. Kalau saran saya, kalau memang di pengaturan kameranya itu mengaktifkan GPS, silakan dimatikan. Jadi nanti bagi orang-orang hacker bahwa bisa men-tracking di mana keberadaan teman-teman itu hanya dari sebuah foto yang di-upload di sosial media oleh teman-teman. Jadi ada metodenya bahwa ketika diunduh fotonya, maka akan dilihat yang namanya metadata, mulai dari tanggal berapa dia diambil fotonya, lokasi GPS-nya di mana, dia menggunakan handphone apa, kamera apa, itu ada informasi di sepotong foto yang teman-teman ambil menggunakan handphone teman-teman semuanya. Oke. Nah, saat masuk di dunia internet, pengguna internet meninggalkan jejak. Ada dua jenis jejak yang ditinggalkan, yaitu passive user footprinting dan active user footprinting. Passive user footprinting itu apa saja sih? Ya tadi, search history, data terkait situs mana saja yang dikunjungi, lokasi, IP. Tadi disebutkan juga bahwa jangan salah loh, teman-teman merasa bahwa di dunia online itu bisa
menjadi siapa saja, bisa menggunakan akun anonim, saya bisa menggunakan sebagai akun apapun yang tidak merepresentasikan diri saya. Nah, tapi jangan salah bahwa setiap kali teman-teman berselancar di dunia maya, maka akan ada yang namanya IP address teman-teman. Ini yang jadi bisa men-tracking siapa teman-teman semuanya. Jangan pernah merasa aman di dunia digital walaupun menggunakan akun-akun anonim. Setelah itu ada apa lagi sih? Ada active user footprinting. Active user footprinting itu tentu saja yang sengaja kita tinggalkan, kayak tweet di Twitter, status Facebook, foto dan video Instagram, video YouTube, share location, daftar pada media sosial dan sebagainya. Ini jadi salah satu jenis-jenis dari jejak digitalnya teman-teman. Oke. Siapa yang memungkinkan bisa melihat rekam jejak digital kita? Ya banyak, orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, atau mungkin ya teman-teman yang agak kepo-kepo terhadap kita, itu bisa saja. Nah, oke. Bahaya rekam jejak digital itu apa sih? Digital exposure, salah satunya tadi. Kalau teman-teman sadar bahwa saya sedikit mempraktekkan bagaimana mencari jejak digital. Apakah saya ketika berkata, wah saya ngefans banget sama Pak Darsono, padahal saya baru pertama loh ketemu Pak Darsono saat ini. Sebelumnya apakah saya kenal dengan Pak Darsono? Enggak. Itulah. Jadi orang yang akan tahu jejak digitalnya teman-teman, kayak misal tanggal lahir dan sebagainya, wah seolah-olah saya ngefans banget sama Pak Darsono. Padahal kan enggak seperti itu kenyataannya. Itu hanya bagaimana kita ingin mencoba menggunakan data yang kita punya untuk menjadi akrab dengan Pak Darsono. Seperti itu. Dan tanpa sadar teman-teman mungkin nggak sadar bahwa saya, oh ya Pak Darsono itu lahirnya bulan Juli, lahir di Batam dan sebagainya. Seolah-olah benar-benar saya ngefans banget sama Pak Darsono. Padahal kan kenyataannya enggak. Itulah digital exposure akibat dari pencurian data pribadi dan sebagainya. Ini salah satu contohnya. Terus yang kedua ada apa? Phishing. Phishing itu adalah serangan manipulatif. Contohnya bisa saja ketika saya sudah punya segudang data dari Pak Darsono, oh saya sudah profiling profilnya Pak Darsono, ya udah Pak, kapan-kapan kita meet up lah, kita kongko, kita sharing-sharing bagaimana relawan TIK, bagaimana pergerakan tentang di SMK Surakarta dan sebagainya. Terus nih Pak, nanti saya alamatnya di sini ya, Bapak install dulu aplikasi ini. Itu bisa saja. Itu adalah cara bagaimana menyerang ketidakWaspadaan seseorang. Itu. Jadi memanipulasi. Terus selain itu reputasi profesional tentu saja. Bisa saja ketika saya sudah dengan tahu banyak siapa Pak Darsono, saya bisa memanipulasi siapa Pak Darsono tentang info-infonya kayak gini dan sebagainya. Akibatnya apa? Ya tadi, reputasi profesionalnya Pak Darsono yang S2, seorang guru dan sebagainya, akhirnya bisa saja dihancurkan. Itulah bahaya-bahayanya. Terus hal yang sebaiknya kita lakukan untuk menjaga rekam jejak digital itu apa sih? Satu, mengatur privasi sosial media deh. Teman-teman, kalau memang statusnya masih belum menunjukkan hal-hal yang bagus, mending di private itu. Terus mengunggah hal-hal yang positif di sosial media, kegiatan-kegiatan belajar mengajarnya teman-teman, bagaimana kalian belajar kelompok dengan teman-teman, bagaimana teman-teman bikin konten bareng dengan teman-teman di kelasnya. Teman-teman itu ya banjiri hal-hal yang positif di sosial media. Pilah dan pilih informasi. Tentu ini karena kaitannya adalah dengan hoax. Bisa saja sekarang
pilah dan pilih informasi sejak adanya AI sangat-sangat susah sekali. Saya pernah dapat foto bahwa Presiden Amerika ditangkap. Ternyata itu adalah generate dari AI itu. Itu kan bisa saja, dan itu benar-benar realistis gitu. Nah, jadi jangan pernah mudah percaya terhadap sesuatu di dunia internet seperti itu. Yang keempat, gunakan password yang kuat. Password yang kuat itu apa sih? Harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, karakter khusus, dan minimal 8 karakter. Waduh, puyeng Kak, kayak gitu. Memang seperti itulah password yang kuat, harus ada huruf besar, huruf kecil, angka, karakter khusus, dan minimal 8 karakter. Terus jangan pernah password itu tanggal jadian. Ini nih teman-teman yang yang masih SMA, biasanya tanggal jadian itu dijadikan password Facebook atau password sosial media, saling sharing dengan tukeran password dengan pasangannya. Hei, kalian masih pacaran loh, nggak seharusnya teman-teman terbuka itu dengan hal seperti itu. Terus jangan pernah mudah share atau terpancing. Ya tadi pilah dan pilih informasi. Selalu pikir ulang, membangun image yang baik. Oke, nah ini bagian yang paling menarik. Bagaimana kalau kita nonton film dulu? Oke, saya akan menunjukkan 2 film. Yang pertama, bagaimana seorang jejak digital itu bisa menghancurkan masa depannya teman-teman semua. Yang kedua, bagaimana jejak digital bisa digunakan untuk menimbulkan kerugian terhadap kita. Oke, ya. Finalis di Jawa Barat. Saya juga bisa masak, Bu. Oh ya? Saya bisa masak rendang. Rendang. Pasti di sana orang pada suka rendang, asal jangan terlalu pedas ya. Iya. Baik, Tina. Apakah ada pertanyaan lain tentang exchange program ini? Atau tentang Amerika dan kehidupan dengan host family di sana? Semuanya sudah jelas, Bu. Terima kasih. Kami sangat senang Tina sudah datang di interview terakhir ini. Kami sangat terkesan ya. Kami harap Tina bisa mengikuti exchange program ke Amerika tahun depan. Terima kasih banyak, Ibu. Amerika, ya ampun. Sebagai langkah final, Ibu Santi akan melakukan checking referensi dan background Tina. Baik. Biasanya kalau tidak ada masalah, semuanya lancar, dalam 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan mengirimkan surat konfirmasi. Bagaimana? Baik, Ibu. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Ini buat kalau minum. Timmy sini. Timmy capek ya? Timmy. My adorable Timmy. Oke, itu salah satu video yang menunjukkan bagaimana kelakuan jejak digital kita akan mempengaruhi masa depan teman-teman. Jadi buat teman-teman yang sekarang aktif di sosial media, yuk sama-sama membangun citra teman-teman di sosial media agar tidak jadi masa depan teman-teman itu akan hancur hanya gara-gara jejak digital. Saya mau satu lagi. Jawa Barat. Ini untuk videonya. Hey Serena, sudah dijapri. what you got in your bag? Oke.
It's my new heels for graduation. Good morning, guys. Guess what day it is? It's my birthday. Huh? Where are these chairs coming from? Oke, seperti itulah di video kedua ini bagaimana teman-teman tidak melindungi privasi data teman-teman itu maka akan digunakan oleh orang-orang yang bisa menjadi seperti teman-teman. Jadi orang lain bisa jadi kalian di dunia maya. Tahu tanggal lahirnya, tahu nomor kredit cardnya, tahu nomor rumahnya. Makanya coba deh teman-teman mungkin yang agak bangga ya ketika memposting aku ulang tahun di sosial media seperti itu. Tapi pada dasarnya itu adalah pengungkapan identitas pribadi. Bagaimana teman-teman data pribadinya bisa saja dikumpulkan. Kita kan nggak pernah tahu ada orang jahat di luar sana. Makanya yuk mulai sekarang sama-sama kita menjaga privasi data kita, bagaimana menjaga jejak digital kita di sosial media, jadi generasi yang memang benar-benar bisa bisa memanfaatkan sosial media dengan baik. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Aris, sangat bagus sekali pemaparannya tadi ya. Memang kita di era digital sekarang ini, kita kan mungkin banyak sekali, marak sekali public figure ataupun hal-hal yang lain, tontonan-tontonan yang dipersuguhkan budaya flexing, melihat barang mewah dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah kita ini dengan mudah men-share apapun ya, di rekreasi di mana apapun, bahkan kadang rumah sisi-sisi yang paling menurut kita itu wow, menurut kita biasa gitu, terlihat wow seolah-olah bagi kita ya. Jadi kita harus menjaga FOMO itu ibaratnya, keinginan untuk selalu ibaratnya selalu menunjukkan sesuatu ya. Terkadang keinginan untuk selalu update itu kurang bisa kita kontrol ya. Maka tadi tiga pembicara tadi yang keren tadi sudah menyampaikan ya, maka jagalah selalu etika kita, jagalah selalu etika kita di dunia digital, karena mulutmu harimaumu, jarimu adalah istilahnya nasibmu nanti, macan, ibaratnya seperti itu ya. Jadi tadi juga yang Bapak Aris tadi sudah menyampaikan detail ya, perlindungan seperti apa supaya supaya kita bisa menjaga privasi kita dan supaya kita bisa menerapkan agar kita tidak mudah terpengaruh di dunia digital ini dan agar tidak mudah merasa aman ya di dunia digital ini. Boleh kita tetap aktif, tapi kita harus waspada mungkin yang disampaikan tadi seperti itu. Oke, 3 narasumber tadi sangat keren dan luar biasa sekali. Tadi sudah saya ingatkan lagi untuk yang belum mendaftar, segera mendaftar di link pendaftaran yang sudah di-share oleh kakak adminnya sejak dari tadi ya. Karena nanti sertifikat akan didaftarkan dari absensi di pendaftaran tadi. Demikian juga yang silahkan bagi Halo, Mbak.
Mbak Ika. Ya, mohon maaf di sini hujannya deras banget. Pas sinyalnya ini kurang mendukung, sempat terlempar beberapa kali ini tadi. Oke. Oke, silakan yang ada pertanyaan bisa dipertanyakan. Mumpung seminar hari ini, webinar hari ini ada 3 narasumber yang kompeten di bidangnya masing-masing yang luar biasa ya. Silakan jika ada pertanyaan, kita nanti ada sesi Q&A dan diskusi. Silakan jika ada pertanyaan, di chat di kolom chat ya. Dengan formasi nama dan nama narasumbernya dan pertanyaannya apa. Misal untuk Pak Darsono, spasi pertanyaannya apa, dan nama pembicaranya spasi pertanyaannya apa. Silahkan di-share, silahkan dipertanyakan apakah ada yang kurang jelas ataukah ada yang ingin tahunya lebih lagi penggaliannya tentang safety atau tentang etika atau berbudaya digital. Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan ya Kak ya. Kakak, ini saya mungkin pertanyaan dari saya, mungkin siapa tahu bisa mewakili dari yang lainnya ya. Contohnya seperti ini Kak, gimana kalau saya udah terlanjur, mungkin saya ini posisi di SMK gitu ya. Saya di SMP dulu sudah terlanjur ya, ibaratnya terlanjur sukanya ibaratnya mungkin dunia sebelum SMK kan mungkin dunia anak labil ya istilahnya. SMP mungkin di usia perkembangan ya istilahnya. Saya sempat nge-share foto sama keluarga, istilahnya foto istilahnya rame-rame yang ada identitasnya, terus nge-share sesuatu yang istilahnya itu masuk kode etik gitu loh ya. Otomatis masa lalu itu gimana sih cara menghapus masa lalu itu Kak gitu. Sedangkan saya sekarang sudah di posisi di SMA, terus nanti ketika saya sudah mau masuk di perusahaan atau seperti yang tadi disampaikan ketika nanti ada mau apa istilahnya magang di luar negeri, ternyata setelah dicek background check kita kurang bagus. Terus apa yang harus saya lakukan gitu. Kalau memang itu udah masa lalu bersama istilahnya sebelum kita di SMK, mungkin mewakili pertanyaan adik-adik SMK ini. Monggo, silakan bisa ditanggapin kakak pembicara. Oke, mungkin saya akan menanggapi. Jadi gini, sesuatu keburukan kalau kita mau membersihkannya bukan dengan menghapus keburukannya. Kalau di dunia nyata mungkin bisa, tapi di dunia maya bukan seperti itu caranya. Hal yang dilakukan itu kayak saya ingin mengajak teman-teman membayangkan bahwa ada sebuah gelas yang berisi tinta itu ibaratnya itu adalah jejak digital negatifnya teman-teman. Terus cara membersihkannya gimana? Iya, udah isi dengan air terus-menerus. Air itu ya air yang jernih, air yang putih. Lama-kelamaan ya nanti gelasnya juga akan bersih dengan sendirinya. Itulah kenapa bahwa cara terbaik untuk membersihkan jejak digital adalah membanjiri konten-konten digital dengan hal-hal yang positif seperti itu. Jadi sudah jangan memikirkan masa lalu. Masa lalu itu biarkan jadi pelajaran kita yang sudah dewasa. Itu biarkan jadi kenangan bahwa kita dulu pernah alay. Itu boleh hal-hal yang kayak gitu. Maka nanti itu akan jadi sebagai media refleksi kita bahwa oh iya kita sudah mulai gede nih, sudah mulai paham mana yang baik, mana yang buruk, ya sudah kita jangan pernah melakukan hal-hal seperti itu lagi. Mungkin dari saya seperti itu sih Mbak Ika.
Terima kasih. Ya, tadi bagus sekali ya. Mungkin Bapak Aris tadi menyampaikan istilahnya ketika sudah ada noda bahasanya ya, kita lebih banyak berikan sesuatu yang positif supaya ibarat kata kalau ada pepatah kayaknya nilai setitik rusak susu sebelanga mungkin ya. Iya. Tapi itu kalau satu ember ya, mungkin kalau setong ya kita kasih susu terus ya. Atau kalau selaut ya, hidup kita itu kan luas ya. Kalau mungkin dalam bahasa tetesan tinta itu masuk di dalam wilayah lautan, ketika dikasih air terus menerus yang lebih banyak otomatis akan hilang. Iya. Bahasanya mungkin lebih banyak fokus ke positifnya, maka setuju. Oke. Ya, saya setuju dengan hal yang kayak gitu. Kita nggak perlu fokus kepada hal-hal negatifnya, tapi fokus pada bagaimana kita menciptakan konten-konten positif agar bisa lebih baik lagi, seperti itu. Iya, memang harus fokus terhadap hal yang positif. Jika memang sudah negatif, maka kita buang jauh, perbanyak kegiatan yang positif, banyak konten yang bermanfaat. Oke, ini ada pertanyaan lagi untuk Kak Feti. Oke Kak, apa sih cara yang harus saya lakukan jika kita terkena bullying di media sosial? Di media sosial, kita pingin bales, kita mau secara etika nggak mau pingin bales, tapi perkataannya sangat menyakitkan. Ini mungkin bahasa-bahasa anak SMK mungkin ya. Gimana Kakak ditanggepin pertanyaannya? Oke, Mbak Ika. Tadi siapa penanyanya ya? Jadi gini Kak, bully kalau kita ladeni dengan balas itu bakal jadi mata rantai yang tidak akan terputus ya. Jadi akan terus ya. Kalau dapat bully, kita usahakan diam. Istilahnya anak muda dianyepin aja lah gitu ya. Kalau memang kita sudah terganggu dengan bullynya, kita bisa melaporkan itu ke orang-orang yang berwenang. Misalnya dia sesama teman SMK, laporkan kepada guru bahwa derajatnya si berbully itu sama dengan derajatnya bully secara langsung atau main fisik. Itu sama, bahkan bully si berbully itu lebih parah. Karena apa? Yang dibully itu tidak kelihatan responnya secara langsung. Beda kalau kita bulinya face to face ya, orangnya marah, nangis, sakit hati itu kelihatan emosinya. Yang kalau si berbuli itu lebih bahaya karena antara pelaku dan penerima bully itu tidak saling melihat. Si pelaku itu merasa enjoy aja, dia merasa tidak bersalah, itu belum masuk kategori bully. Sedangkan yang dibully itu sudah depresi akut. Itu sering terjadi ya, bahkan artis-artis K-pop sampai bunuh diri cuma gara-gara dibully fan-nya karena kurang sempurna. Nah, itu efek bully. Nah, kalau kita memang tidak kuat, kalau kita hanya membalas, sama aja kita akan menjadi perilaku bully itu. Kita laporkan ke pihak-pihak yang berwenang. Guru pun mungkin juga bakal sudah tahu loh, mana tipe siswa yang dominan, mana tipe siswa yang dia opinion leader yang bisa menggiring teman-teman yang lain untuk nge-head atau ngasih label ke temannya, itu pasti tahu kok gitu ya. Jadi kita juga harus bersuara, nggak bisa dipendam sendiri kalau kita memang secara mental tidak mampu gitu ya. Jangan diam-diam kemudian kita apa itu benar ya bullying-nya, kemudian melukai diri sendiri, pendiam, kemudian malah menjauhkan diri dari sosialisasi, itu jangan. Laporkan saja ya biar ada teguran. Nanti kalau dilaporin kita malah dikucilkan, nggak apa-apa. Laporkan lagi gitu ya. Bukan dengan cara kita membuli, kita pakai step-step yang tahap-tahap yang benar gitu ya, bukan dengan cara sama juga menjadi pelaku kejahatan, gitu ya Kak ya. Oke Kak Ika, apakah hilang lagi nih Kak Aris, Kak Ikanya? Pak Ter. Halo. Suaranya Pak Aris belum masuk iya. suara. Kayaknya terlempar lagi. Mungkin Pak Darsono bisa menambahi tentang bagaimana cara
tambahan ke Bu Feti tadi bagaimana mengantisipasi cyberbullying. Kita sharing-sharing saja lah seperti itu. Baik, terima kasih. Pada presentasi saya tadi memang belum spesifik ke arah kearifan lokal, budaya kearifan lokal, yaitu dari program Solo Bersimponi itu ada program yang bagus, namanya Hasta Laku. Hasta Laku itu 8 laku, 8 laku perilaku baik, yaitu isinya tepo seliro, lembah mana, andap asor, grapyak semana, gotong royong, guyup rukun, ewo pekewo, dan pangerten. Kalau konteks ini bisa disatukan dalam arti menjadi jawantahnya pribadi orang yang bermedia sosial menjadi budaya yang melekat, yang tidak bisa terpisahkan baik secara dunia maya maupun dunia nyata, tidak akan terjadi nih bullying, tidak akan terjadi. Karena ya ini merupakan akhlak yang baik untuk kita berbagi informasi kepada sesama, sehingga mau tidak mau mereka harus saling menghargai, kemudian ya menjaga perasaan dan seterusnya. Di fenomena yang terjadi di di dunia digital ini sudah mulai luntur, orang sudah nggak tepo selero lagi, ngomong antar teman, antar yang tua dan yang muda sudah seperti orang biasa saja, nggak ada ewo pekewo, sudah nggak ada rukun-rukunan lagi, dan seterusnya. Nah ini yang mau kita bangun. Kalau di sekolahan mungkin ada adiwiyata, ada program adiwiyata, mungkin ya Pak, mungkin perlu juga adi hasta laku ya, jadi sekolah yang punya budaya 8 karakter baik, di mana ini P5 BK, P5-nya mungkin perlu direkatkan lagi dengan konten-konten atau dengan aktivitas-aktivitas yang baik, sehingga tidak ada lagi kejadian-kejadian yang kita baca itu, ya, seperti bully dan seterusnya. Ya mau tidak mau ya dihindari, dikikis habis. Saya setuju tadi dengan Pak Aris, kalau ada share-sharean yang baik, yang terlanjur di masa lalu, ya kalau dalam kita beragama ya, kalau kita melakukan perbuatan yang tercela, perbuatan yang dosa, ya kita perbaiki perbuatan tersebut dengan perbuatan yang baik, yang banyak. Sampai kira-kira titik hitam, noda hitam dosa itu bisa hilang lah, kira-kira seperti itu, sehingga bisa lenyap. Paling tidak ya tertumpuk dengan berita yang up to date dari yang sekarang. Maka perbanyak konten-konten yang ada di medsos itu yang baik-baik. Ya karya-karya anak-anak di dunia grafis, dunia multimedia, animasi, foto digital, fotografi, dan seterusnya yang keren-keren coba dimasukkan di IG, bisa menjadi benchmark, bisa membranding diri, dan itu bisa menekan potensi-potensi hal yang tidak positif, yang berpotensi merugikan kita sendiri. Gitu Pak Aris dan tim, monggo matur nuwun. Oke, terima kasih. Mungkin Mbak Ika-nya mana? Oh ya. Ya. Oke, mohon maaf terlempar lagi. Oke, ini ada juga pertanyaan. Nah, jika kita terkena dampak dari Undang-Undang ITE, terus untuk pelaporan atau seperti apa layanan yang diberikan oleh perusahaan untuk kita, itu seperti apa ya Bapak Ibu? Seperti apa kakak-kakak pembicara ini? Ini ada pertanyaan dari perwakilan siswa. Oke, izin menjawab juga Mbak Ika, karena ini kaitannya dengan kementerian. Sebenarnya memang di Kementerian Kominfo atau di Kominfo itu sudah menyediakan kanal untuk lapor terhadap hal-hal yang seperti ini. Kayak misal ada konten-konten yang
negatif dan sebagainya itu silahkan teman-teman bisa bisa laporkan untuk yang seperti itu. Lapornya kemana sih? Ke aduankonten.id. Itu teman-teman silahkan melaporkan. Kayak misal konten-konten yang tidak senonoh, konten-konten bullying, konten-konten yang melanggar hak cipta dan sebagainya yang tadi dijelaskan oleh Bu Feti bagaimana yang namanya pornografi itu hanya di atasnya loh, tapi ke bawahnya itu masih banyak banget kejahatan-kejahatan kayak cyberbullying, bagaimana pencurian data pribadi dan sebagainya. Itu silakan teman-teman konten-konten seperti itu laporkan di aduankonten.id. Itu adalah kanal resmi milik Kominfo. Seperti itu. Oh, iya, iya. Terima kasih Kak Aris. Ya ibaratnya tadi sudah ada sarana buat melaporkan ya sekiranya jika ada hal yang terlalu berlebihan kan kayak gitu. Tapi sebelum proses itu ibaratnya terjadi ada asap tidak akan ada api jika tidak ada asap. Bahasanya tidak akan terjadi sesuatu kalau kita mungkin ya kebanyakan kalau kita tidak mengundang sesuatu masalah itu ibaratnya. Maka tadi sudah banyak disampaikan, perkuat perlindungan diri kita dan juga jaga etika kita, bawa budaya kita. Insya Allah Indonesia itu terkenal dengan budaya ramah tamah ya. Tapi entah kenapa kok begitu banyak klaim-klaim netizen yang kurang beradab atau netizen yang banyak yang terlalu aktif itu di dunia maya itu di Indonesia itu yang jadi PR untuk kita semua ya. Aktif untuk hal yang positif, untuk hal yang kreatif dan produktif itu bagus ya. Tapi aktif untuk hal sesuatu komentar yang sekiranya kita tidak penting ya istilahnya. Jadi tidak perlu kita tanggapin. Oh ya, tadi hari ini juga keren sekali tadi di-share oleh Pak Darsono tentang budaya di Jawa, Stalaku ya. Tepatnya di Solo ini ya Pak ya. Setelah ketepas seliro, lemoh mana, adab asor, grapiak semana, gotong royong, guyub, rukun, ewoh, pakai woh, dan pangerten. Di Sidoarjo mungkin mirip-mirip sedikit Pak, mungkin lebih detail di situ. Oke. Hargai orang lain tanpa memandang kasta, maka orang lain pun akan menghargai Anda. Jangan malu untuk mengucapkan terima kasih pada siapapun. Karena memang kita negara yang terkenal adabnya ramah tamah. Masa kalah sama bangsa Jepang. Ketika ada apa-apa sedikit, hai, kasih hai gitu. Kita pasti kalau ada apa-apa sedikit pasti kalau salah segera mengakui kesalahan kita, maaf. Kalau kita istilahnya dikasih informasi sedikit apapun, terima kasih ya. Pasti dunia itu akan terasa tenang dan damai. Oke, adakah pertanyaan lagi? Oke. Mungkin tidak ada pertanyaan ini. Nambahin nyun sewu. Ada yang perlu ditambahkan Bapak Darsono? Nggih, dari statement Ibu Hami, ini teman saya, bahwa salah satu yang dikomplain industri, pada intinya tidak ada komplain masalah skill, justru komplainnya masalah unskill atau masalah etika. Yaitu ada dua komplain yang sebenarnya sih simple, yaitu jarang mengucapkan terima kasih dan jarang mengucapkan minta maaf. Jadi sesuatu yang tidak pernah dipelajari di dunia SMK, tapi justru di industri itu menjadi tolok ukur. Ucap terima kasih, ucap maaf, itu malah ternyata menjadi katakanlah dalam tanda kutip kode etik berinteraksi di dalam industri. Gitu Mbak, matur nuwun. Iya, soalnya memang dua kata kunci itu istilahnya yang membuat masalah jadi cepat selesai ya Pak ya. Istilahnya dalam artian kita punya sikap positif dan etika yang baik dulu untuk menyikapi segala perilaku. Tapi ya sama aja kalau kita cuma maaf, besoknya lagi ada maaf lagi, maaf cuma sekali. Tapi selanjutnya dibuktikan dengan tindakan kita.
Makanya tadi di-share oleh 3 pembicara yang keren-keren bagaimana sih caranya berkontribusi di dunia media sosial, di dunia digital, ada share konten yang positif, ada manfaat sebagai pelajar, ada P5 istilahnya yang luar biasa sekali pemerintah sekarang ya Pak ya. Ada P5 yang istilahnya di situ ada program yang memang kita benar-benar merasakan kulturisasi atau budaya, kebinekaan, dan juga nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin yang terkadang kita sering lupakan. Oke, ada lagi yang mau menambahkan Bapak Aris maupun Mbak Feti, Kak Feti, silakan. Barangkali ada yang mau ditambahkan. Mungkin dari saya sebagai closing statement bahwa jangan pernah merasa aman di dunia digital. Orang lain itu bisa saja jadi siapapun di dunia digital. Tetap lindungi identitas digital teman-teman, lindungi data-data pribadi teman-teman, dan yuk mari membuat konten-konten mendidik untuk menciptakan jejak-jejak digital yang baik di dunia maya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin bisa dilanjut ke Mbak Feti. Kayaknya ini gangguan lagi Mbak Ika ya. Jadi saya apa ya? Ya itu Kak, tetap menjadi manusia lah Kak di tengah canggihnya teknologi, karena semua teknologi dan aplikasi dan semuanya itu tetap di belakangnya itu manusia gitu ya adik-adik ya. Tadi loh video-videonya tadi sudah sangat menjelaskan ya, video Mas Aris ya. Aduh, kesempatan emas bisa hilang gara-gara kita ceroboh di ranah digital gitu ya. Sekali lagi, walaupun teman-teman itu anonim, itu tetap bakal bisa di-tracking ya, teman-teman ya. Hati-hati sekali. Oke, dari saya itu aja, Kak. Kalau closing statement dari saya ada semiotika, ada 4C, yaitu komunikasi, kolaborasi, dan critical thinking serta kreativitas. Bahwa di era digital ini yang dibutuhkan bukan IQ saja, tapi EQ juga SQ, yaitu pertama komunikasi, selalu mengucapkan sesuatu itu dengan jelas, tidak berbelit-belit, tidak ambigu, tidak yang tegas apa maksud, tujuan, dan niat insunnya gitu ya. Komunikasi memahami siapa yang berbicara sehingga informasi dapat masuk dengan baik, menyampaikan informasi dengan global dan tujuan yang detail, kemudian memberikan informasi dengan contoh atau secara langsung, tentu saja dengan maksud dan tujuan yang jelas. Kemudian kolaborasi di dunia digital sekarang ini bukan one man show, tapi kerja tim, kerja dengan jejaring, bukan Superman tapi super team. Maka kolaborasi menjadi ukuran bagaimana kita menjadi jejaring kerja, selalu melakukan koordinasi dan kerjasama. Kemudian creativity, seseorang akan bisa dikatakan mempunyai kreativitas bila kemampuan berpikir different ini bisa memberikan solusi yang berbeda dari yang pernah ada. Kemudian dia bisa mencairkan suasana, memiliki ilmu yang cukup dan pengalaman yang cukup dari masa lalu yang relevan. Yang terakhir itu critical thinking, yaitu tentu saja cara berpikir dengan tujuan berbasis regulasi, dengan teori dan konsep yang jelas, sehingga orang berjalan itu menggunakan parameter kriteria yang jelas dan terukur, sehingga 4C ini tentu saja bisa menjadi landasan kuat untuk mengatasi adanya arus budaya digital yang menyimpang. Demikian Mbak, terima kasih Mbak Ika. Wassalamualaikum. Oke,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kompleks sudah disampaikan dan disimpulkan dari berbagai sudut pandang pembicara yang keren-keren tadi sudah disampaikan semuanya ya. Jadi karena waktunya sudah memang selesai ya, jam 3 kurang istilahnya. Jadi saya akhiri materi hari ini, penyampaian hari ini. Saya sebagai moderator, apabila ada salah kata, mungkin salah ucap ya, mohon dimaafkan. Terutama juga saya kasih aplaus untuk SMKN Negeri 6 Surakarta yang keren dari tadi ya, tetap menyimak dari awal sampai akhir, yang luar biasa semangatnya ya. Bapak dan Ibu gurunya mungkin tadi yang sempat juga memberikan tambahan-tambahan yang sekiranya menguatkan peserta yang ada di sini. Oke, saya hari ini sangat semangat dan sangat senang sekali ya, walaupun di sini cuacanya sangat ekstrim ya, hujan deras, kilat dan semuanya, tapi ekstrim mendapatkan ilmu hari ini, dapat informasi dari 3 pembicara yang keren-keren. Sudah, terima kasih. Oke, bisa ya. Terima kasih warga. Oh ya, tak lupa mengingatkan yang belum mendaftarkan di link, yang lupa untuk mendaftarkan di link, segera di link itu ya, maka nanti akan di-trace ya. Maka nanti akan dapat sertifikat dari link tersebut. Oke.
Rina. Ya.